maulide mati setu ya oleh, ora usah golek afdal Jumat sampai Senin. Ya semati opo ya oleh. Guling-gilingan ben Imam Bukhari kabudute malam setu. Jadi ulama-ulama menjarat dia kepengen orang itu ndak stigma, napa? Kalau misalnya wong soleh kabudute Jumat kuwabe. Terus roh kowe mati Selasa atau Setu, wah gak jelas. Lah Kanjeng Nabi ya unik. Ayo Nabi afdhalus syuhur apa? Ramadan kan. Terus afdal meneh Rajab. Afdal meneh Syuro. Tapi Nabi lahirnya itu tidak di bulan sing mulia, malah muluk. Kenapa Allah tidak milihkan orang terbaiknya di bulan terbaik, misalnya lahir Ramadan atau lahir apa? Rajab. Karena Allah kepingin tasyarafun nabi kulizati. Mulyane nabi itu karena zatnya nabi, tidak tergantung tanggal kelahiran atau bulan kelahiran. Nah, umpama nabi lahir Ramadan, si orang gini, wah, Kanjeng Nabi wong hebat, buktine lahir Ramadan. Artinya hebatnya nabi diperkuat Ramadan. Nah, itu bahaya. Bahayanya adalah nabi itu sudah indah min khaisudatu. Jadi enggak perlu butuh legitimasi hari dan tanggal. Jadi kamane wong koyo Mbah Mun kabudut Selasa wong tetep hormat, Setu ya tetep hormat. Nah aku kudu ngenteni Jumat lah Mas. Oh macam rawane mati wae Jumat. Karena butuh legitimasi ya, Pak. Paham ya? Saya nak ngomong sing gak butuh legitimasi, kabudut Setu ya ora masalah, Rebo ya ora masalah. Paham ya? Terus kenapa justru Nabi yang kekasihnya Allah lahir di bulan yang tidak populer, tidak Ramadan, tidak Rajab, tidak Muharram. Itu kan bulan-bulan kehormatan, juga tidak Zulhijjah. Mergo Allah kepin memaklumatkan bahwa nabinya itu lahu syarafun fi dzatihi mulia karena zatnya tidak butuh legitimasi tanggal. Ya, mulane kira usah fanatik tanggal teman-teman. Wis mati ya mati ae ora usah. Misalnya mati kemis terus menyesal, Gusti kantun sedinten. Ribet. Ya ono kiai wasiat lucu ini kisah nyata. Ono kiai mati kemis, wasiat ning keluargane kon mendem Jumat. Ben mungkar nakir roe iku mati Jumat. Bangkone mungkar nakir gak didata. Ya matine iku kemis, wasiat ning keluargane nek aku mati kemis mendem Jumat. Ben birokrasine ning kuburan dianggap tapi kan ora iso ngono. Mesti wis mungkar nangke untuk WA kok Israel matine apa? Kemis. Tetep diton kemis sembrono. Yo ono wong kurang pegawean ngono ku yo ono. Lah iya nak kemis, anak matine misale Senin terus wasiat kon mendem Jumat. Nah, ribet. Ya nak kemis kan ngenteni Sedina, lah nak matine Setu. Ora ngenteni bro. Berarti kolkan ribet kan. Serau sangono ya semati Setu ya apik, akad ya apik, asal betoi iman. Ya jadi normal itu penting. Seorang lagi normal itu penting. Mergo normal itu dikancani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi lahir iku ya normal sawise 9 wulan. Ya butuh dukun bayi dibantu Suwaibah al-Aslamiyah. Ya butuh acara syukuran dibantu Abu Lahab malah pas iku sing bantu malah Abu Lahab masyhur sing bantu lahir Nabi termasuk Lahab. Abu Lahab biasane ngopi umbah-umbah diwangi Suwaibah al-Aslamiyah gara-gara lahir ponakane pembantune delokno Aminah kabeh. Aminah pokoke tak pembantuku kabeh demi lahir Kanjeng Nabi. Mulane Abu Lahab pun nak dina Senin untuk rukhsah mergo sing biayai lahir Nabi ku Abu Lahab. Gak kondang ya Abu Lahab. Artinya normal, orang kelahiran itu diperbantukan. Tidak pakai hal yang super semua. Banyak yang normal. Ya mau ini di sana wa akhodahal makhoduna. Sayyidah Aminah juga mengalami makhod, unsur kesakitan ketika. Itu normal semua. Ketika Nabi wafat dia milih unsur yang normal. Bahkan dikebumikan di bumi juga normal. Mulane kita ndak mengikuti mazhab Syiah sing darani Sayyidah Ali dipendem ning kuburan. Wong Kanjeng Nabi ning bumi kok Sayyidah Ali ning ndi? Bulan ana-ana wong Kanjeng Nabi sing Sayyidul Khalqi wae ning bumi kok. Ana-ana. Lah ya kabeh iku kondisi normal. Jadi tak baleni malih ya. Umpama Nabi ku maktunan tenan nggih dadi fadilah, paham ya? Nak napa disunati mbae nggih dadi fadilah. Kok wong nak soleh
iku fadilah ra tergantung apapun. Kata Said Abdul Haddad kabudute napa Selasa, Imam Bukhari malam Sabtu. Aku yakin iku jarak. Jarak ben wong gak sedik nasi. Lah anak kowe yen butuh Jumat karena butuh legitimasi, napa? Butuh legitimasi. Jadi misalnya wong pas-pasan ae kan lumayan dikenang matine Jumat. Ya nek wong pilihan gak perlu seperti itu, napa? Mboten perlu seperti itu. Ane ngaji ya. Jadi temriki jelas waqilah khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiya. Ya itu enggak masalah, napa? Enggak masalah. Jadi aja kok terus wah yo hebat nak maktunan biadil kudratil ilahiyah ya ora usah ngono. Ngono tenan yo hebat, khotanahu jadduhu yo hebat, enggak ada masalah. Apa salah lagi? Enggak ada masalah. Mergo kabeh nunjukno fadilaina. Ya mau umpama kita nyekseni wong yu didusi malaikat utawa mati kecemplung segara, tetap kita kena hitop ngedusi. Ya ana wae ulama sing berpendapat ora perlu didusi didusi malaikat. Sebagian ulama berpendapat gitu. Tapi kan kita gak nyaman, yang kena hitop memandikan tuh kita. Paham ya? Artinya ada ikhtiar dari kita itu bagus ya, ada ikhtiar dari kita itu bagus. Soal ana wali tertentu sing mau didusi itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Ini wali isin nak didusi salam no, dadi isin lho. Wah kira masyhur, kowe didusi tangi abis dhewe. Isin to, misale wali wis. Nah itu hak beliau, apa? Jadi ulama fatwa wajib itu tapi ra iso kalah keramat akhir. Tapi itu kan orang tertentu. Ya tapi nek mbok ukuran dan repot wong sing iso ngono sak rohku dalam sejarah mung siji loro. Dan yang tahu Kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal didusi Sayyidina Ali, Fadl, Abbas. Nabi diambak ya posisinya gitu mandikan. Padahal Nabi sudah suci. Artinya Nabi diproses ka'adatil basar. Lah nek nuruti mandi untuk mensucikan kan enggak mungkin Nabi butuh disucikan. Wong kondisi beliau sudah suci. Tapi kabeh diperlakukan ala adatil basariyah. Innama ana basarum mislukum. Nah, mulane wakilah khotana hujatuhu gak ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Eling-eling iku ya kaul sing darani khotana hujatuhu iku ora ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Tak cara kula justru itu bagus, nggo nunjukno Nabi ditarbiyah orang sing ala millati Ibrahim alaihi salam. Bahwa Abdul Muthalib masih megang teguh millati Ibrahim. Ya bukti paling gampang. Ora ana Nabi lahir ditinggal rokokan ora ono. Ketika putu Nabi lahir, Abdul Muthalib melayu ning Ka'bah tawaf. Jadi sambil nunggu lahirnya putune tawaf. Itu kan nunjukno alamil lati Ibrahim. Enggak ada dalam tarik Abdul Muthalib leha-leha. Ditinggal tawaf. Ketika Nabi lahir, Sayyidah Aminah ngutus parani bae saiki lagi tawaf. Enggak ada riwayat yang selain itu. Iku nunjukno Abdul Muthalib itu alamil lati Ibrahim. Artinya semuanya itu bagus ya. Saya ulang lagi semuanya itu bagus. Nak faktane maktunan maktu asura sak terusé yadil kudrah al ilahiyah ya bagus. Kalau faktanya khotana hujatuh juga bagus. Karena kalau khotana hujatuh berarti Nabi sinten Sayyid Abdul Muthalib ala millati Ibrahim alaihi salam. Itu jelas faktor itu. Kan atas nama Islam enggak mungkin Kanjeng Nabi urung dadi nabi. Atas nama ajaran Quran hadis kan enggak mungkin wong Quran urung turun, wong putune lagi lahir. Kan belum ada Quran. Tapi kenapa sudah nyunati mergo duwe sisa siap baqiyah min asari millati Ibrahim. Jadi jelas ya sampean roh dan padha ya. Jadi kualitas dua kaul ini sama-sama nunjukno fadilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta masalah. Iki kados kapundhute Nabi. Ayo kowe saiki tak bedheki. Kapundhute Nabi kowe seneng kapundhut normal apa diracun? Iku ulama mesti khilaf. Banyak ulama yang mengatakan bagus normal. Karena Nabi berstatus maksuman minal a'da, terjaga dari ancaman musuh. Dari segi itu bagus. Sehingga kabudut Nabi normal. Meskipun sering perang, kabudutnya itu tidak ditebas pedangnya musuh. Sementara banyak sahabat juga yang mati karena ditebas pedang musuh. Nabi masyhur kabudut normal di dalam. Bahkan beberapa hari gerah normal. Dari segi itu bagus kabudut normal. Karena Nabi maksuman minal a'da. Wa wahu ya'simuka minan. Tapi Abdul bin Mas'ud termasuk minas sabiqinal awalin, termasuk sahabat awal yang sepuh. Berpendapat enggak boleh Nabi itu kabudut normal. Karena Allah ingin menganugerahi rutbatas syahadah, derajat kesyahidan, dan derajat tertinggi adalah
rutbatus syahadah. Allah pasti memberi jatah makhluk terbaiknya, manusia terbaiknya, kekasih terdekatnya untuk berstatus syahadah. Sehingga masyhur ketika Khaibar, Nabi sempat diracun oleh Imro'atun bojone Miskam bin Salam, nggih, Imro'atun Yahudiyah. Setelah diracun, pas Nabi dahar sempat lakahu, sempat didilat, terus Nabi didhawuhi kalian niku zira usatin wau, ya Rasulullah la takulni fa inni masmumah. Jenengan ampun dahar kula niki masmumah. Jadi daging sing didahari itu matur ngoten Nabi. Beberapa sahabat yang ikut dahar Nabi langsung mati. Nah, langsung matinya sahabat karena tidak maksum. Nabi enggak langsung kapundhut. Tapi ketika Nabi gerah, Nabi apa? Masyhur Nabi ngendikan mazalat aklatu Khaibar tuakiluni fal ana awanung kita yahbari. Apa yang saya makan ketika Khaibar, ya apa yang saya makan ketika Khaibar itu selalu menggerogoti usus saya dan sekarang saatnya putus. Terus Nabi kabundut. Cara Abdullah bin Mas'ud itu enggak masalah. Karena Nabi orang pilihannya Allah tentu dimatikan dengan rutbah terbaik, yaitu rutbatus syahadah. Jadi eling-eling ya, jadi sing darani kabudut normal ya fadhailun nabi, sing darani nabi masmum ya fadilai nabi. Paham ya? Tapi cara pandangnya beda-beda. Ya itu enggak masalah. Napa? Jadi sing darani nabi kabudut masmum diracun ya bagus. Dengan makna apa? Nabi yanalu rutbatas syahadah. Nabi dapat derajat syahid. Di mana kita tahu mati syahid adalah kabudut terbaik. Tapi misalnya nabi benar-benar racun itu enggak ngefek. Ya bagus saja, bukti wawaw ya simuka minan nas. Wong nyatane liyane langsung kabudut ning nggon, Nabi tidak kabudut sampai berbulan-bulan. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi enggak masalah. Ya, semua itu enggak masalah. Maksum ya darujah minal fadhail. Kabudut syahadah juga rutbah terbaik indallah. Karena rutbah terbaik adalah al-mautu bisyahadah. Ya, itu enggak masalah. Paham ya? Melane Jawa Abdul bin Mas'ud, demi Allah saya sumpah beberapa kali bahwa Nabi kabundut dibunuh, itu saya lebih percaya diri. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan nabinya dengan cara kabundut terbaik, yaitu rutbatas syahadah. Paham ya? Terus, tapi misalnya ke darani itu ora bener. Buktinya liyane mati Nabi gak kabundut ketika dahar racun tadi. Itu juga bagus. Berarti kowe berkeyakinan wallahu ya'simuka minan nas. Nabi akan selalu terjaga. Ya, tapi sementing kabeh iku sangka ilmu nggih, kabeh iku sangka ilmu. Ya kaya Nabi lah, Nabi ku kelaparan yo apik, mergo mbadir umate sing kelaparan iku. Nabi mapan yo apik, wong mapane wong saleh ya dienggo ngamal wong akeh. Kowe darane Nabi melarat nganti mati yo dosa gedhe. Wong jelas walau sofa yu'ti ka rabbuka fatardo alam yajidika yatiman fa'awa wajadaka dolan fa jelas wa wajadaka ailan fa'afna, dan Allah menemukan kamu Muhammad dalam keadaan ailan fakir fa'afna, kemudian Allah kayakan. Berarti Nabi iso ngakhiri fakire to. Saged. Iso ngrumat Bilal, Ammar, iso Fatu Mekah. Nah, kowe kan iso ngakhiri. Wis jelas ailan fa'afna. Kemudian Allah ngasih kekayaan. Tapi apapun itu, misalnya Nabi tetap ail ya apik, mergo wong saleh zaman melarat ya apik. Umpama Nabi juga ya apik. Setengah juga setengah melarat ya apik. Kabeh iku gak masalah. Kabeh iku fadhail apa? Kabeh iku fadhail. Paham ya? Terus kowe darani Nabi melarat terus yo keliru, jelas apa? Wa wajadaka ailan fa'afna. Dan Allah menemukan kamu dalam keadaan ail. Ail itu berkekurangan. Fa'afna, kemudian Allah ngasih kecukupan. Ya kata semua yang soleh, kiai-kiai sing soleh, zaman melarat ya jadi teladan, di zaman suga ya jadi teladan, setengah suga, setengah melarat ya jadi teladan. Paham ya? Terus menganalisis riwayat Nabi itu kudu kabeh bil ilmi, napa? Bil ilmi. Tidak boleh pakai versi-versi. Misalnya kayak juwaduk, wah aku seneng nak Nabi diracun ra tedes. Paling Nabi maca hizib bakar lu. Sembrono. Mosok Nabi maca apa? Hizib sembrono. Nah, wong jadul-jadul kan seneng sing seru. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih.
Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.